Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, calon siswa baru SMA Plus PGRI Cibinong, yang insya Allah pada kesempatan kali ini semuanya sehat, semuanya bahagia, dan tidak ada yang sakit ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita, perkenalkan terlebih dahulu, saya Yanuar Hardi dari SMA Plus PGRI Cibinong, yang pada kesempatan hari ini akan berbagi mengenai bagaimana caranya kita menjadwalkan kegiatan virtual atau pertemuan melalui online dengan menggunakan suatu aplikasi. Aplikasi yang akan kita pakai pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah Zoom Meeting dan Google Meeting atau Google Meet ya. Oke ya. Jadi langsung saja kita saksikan videonya ya. Ditonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara membuat virtual room dengan menggunakan Zoom ya. Di sini di laptop saya sudah terinstall aplikasi Zoom. Kalau belum ada, berarti langkah pertama adalah terlebih dahulu registrasi ya. Bagaimana caranya ya? Kita bisa buka dengan menggunakan Firefox atau Google Chrome atau Microsoft Edge ya. Langsung saja kita buka dengan menggunakan Microsoft Edge ya. Saya biasanya menggunakan Microsoft Edge. Saya klik double. Nah, kemudian kita buka Google ya. Nah, kalau sudah terbuka Google, kita tinggal klik atau tulis di situ adalah Zoom ya. Zoom. Nah, itu sudah muncul ya. Kita pilih yang Zoom Meeting. Kita klik Zoom Meeting. Koneksi internetnya ya. Kemudian nah ini sudah lengkap ya. Di sini kita pilih yang meeting yang pertama ya, Zoom Conference. Nah, kita klik. Nah, ini kalau tampilan pertama kali ini yang belum terinstall ya. Kita belum terinstall dan belum ada aplikasi Zoom. Maka langkah pertamanya silakan sign in di sini ya. Sign in. Silakan sign in, dan ini free ya. Gratis ya. Kalau misalkan akan mengikuti pertemuan atau ada webinar, kalian tinggal join meeting di sini ya. Karena kita akan membuat room, maka kita sign in terlebih dahulu. Sign in, klik sign in. Nah, nanti setelah diklik kita diarahkan. Nah, di sini kan kalau belum punya akun, kita suruh bikin akun bukan email dan password itu kan. Paling mudah karena semua di sini kan rata-rata anak-anak sudah pada punya Google ya, Gmail ya. Maka kita scroll ke bawah, login aja langsung or sign in with Google. Silakan klik Google di sini, klik Google ya, otomatis sudah terpilih. Nah, kita akan punya akun Google, akun Gmail ya. Saya akan pilih akun Gmail saya di sini salah satu. Nah, nanti kalau sudah dipilih salah satu, otomatis kita sudah langsung masuk ke halaman meeting Zoom-nya seperti ini ya. Ini halaman meeting, kemudian halaman tampilan awalnya ya. Di sini ada schedule, di sini ada schedule meeting. Jadi schedule itu menjadwalkan pertemuan. Kita akan menjadwalkan pertemuan kan, jadi kita akan membuat semacam jadwal. Kita klik schedule meeting. Kemudian topik. Di sini kita perlu mengisi topik apa, misalkan tentang apa nih pertemuan kita. Saya akan tulis di sini, ketik misalkan tentang webinar ya. Webinar misalkan tentang webinar hari pertama, misalkan hari ke-1, misalkan tentang, saya tulis ekonomi, misalkan ini pertanyaannya ekonomi dan analisa pasar, misalkan
ekonomi dan analisa pasar misalkan. Nah, deskripsinya misalkan ini hanya pilih saja, mau diisi mau tidak juga bebas ya. Misalkan ini tidak usah diisi nggak apa-apa. Misalkan kalau mau diisi, misalkan ini saya webinar kelompok 1 misalkan, deskripsi saja ini. Nah, when di sini kapan, berarti kita klik di sini mau kapan meeting itu atau pertemuan itu kita laksanakan. Misalkan tanggal 14 misalkan ya, itu kan tanggal 30 lah, misalkan 30 Juli ya, 30 Juli 2021. Kemudian jam berapa? Di sini ada AM sama PM ya. Kalau AM itu pagi jam 00 sampai dengan jam 12 siang. Kalau PM di sini berarti jam 12 siang sampai dengan jam 00 atau jam 24 malam ya. Misalkan pagi nih jam 9 pagi ini saya buat gitu kan. Nah, durasi itu berapa? Nah, ini kalau terkait dengan durasi kan bisa pilih ya, 1, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Di sini menitnya sih 15 menit, 1 jam, 30 menit dan seterusnya gitu kan. Tapi di sini namanya Zoom kita yang kita pakai adalah Zoom yang gratis ya. Artinya Zoom yang tidak berbayar. Jadi hanya dibatasi sebanyak 40 menit saja. Jadi setelah 40 menit otomatis nanti Zoom itu pertemuan akan mati otomatis ya, mati. Dan kalau mau lanjutkan lagi ya kita harus buat Zoom lagi gitu ya, buat pertemuan lagi gitu. Maka kita di sini kan minimal karena basic ya, namanya basic, maka 40 menit dengan minimal 3 atau lebih ya partisipan ya, 3 peserta. Bisa dipakai untuk berapa 50 partisipan juga bisa ya. Ini durasi kita pilih, kalau kita pilih 1 jam nggak apa-apa karena ini masih yang biasa. Kita pilih 1 jam aja, ntar 40 menit ya, ingat 40 menit sudah mati otomatis. Kemudian time zone di sini adalah kita pilih yang karena kita Jakarta, kita tulis Jakarta ya, Jakarta. Nah ini kita pilih Jakarta untuk time zone-nya. Kemudian security ini passcode, artinya password ya. Jadi nanti yang bisa ngeklik itu, yang bisa mengikuti pertemuan adalah yang punya password dan link saja nanti ya. Dan password dan link, password atau link ya. Jadi yang punya password juga bisa masuk, yang punya link juga bisa masuk juga itu. Jadi bisa dikosongin atau biarkan seperti ini juga nggak apa-apa passwordnya ya. Kemudian di sini ada checklist waiting room, artinya kalau kita checklist berarti nanti kalau mau join dia harus di admit terlebih dahulu sama hostnya. Tapi kalau dia tidak di checklist berarti otomatis ketika kita ngeklik link zoomnya otomatis kita langsung masuk ke ruangannya. Jadi tidak perlu di admit terlebih dahulu. Saya biasanya kita pakai yang waiting room ya. Jadi kita untuk membatasi peserta-peserta yang tidak diundang itu ya. Kemudian di sini video, di sini ada host dan partisipan. Kita bisa atur off atau on ya. Kalau off nanti ketika kita masuk, partisipan masuk otomatis semuanya off. Hostnya off juga, partisipan juga off. Ya. Kalau kita on ya otomatis partisipan masuk langsung on, hostnya juga langsung masuk langsung on, video dan videonya ya. Kita off terlebih dahulu, nanti kita bisa atur ketika sudah masuk ya. Nah, kemudian meeting option di sini aja allow participant to join anytime. Jadi bisa join kapan saja untuk partisipannya ya. Bisa di mute juga ya, otomatis bisa ngerekod. Ini kita kosongin saja ya. Kemudian kita save ya. Sampai sini sudah cukup untuk memulai sebuah pertemuan ya. Membuat sebuah jadwal pertemuan. Topik bisa kita isi sekali lagi, kemudian deskripsi kita tidak usah diisi juga apa-apa, opsional. Yang penting topik, kemudian waktu ya, kita harus benar-benar tepat ya waktunya, pagi atau siang gitu kan, AM atau PM ini yang penting karena bahasa Inggris ya.
durasinya itu kan. Kalau ini yang sudah berbayarnya bisa kita atur, bisa 2 jam, 3 jam. Ini kan karena yang gratisan berarti 40 menit saja maksimal. Kemudian time zone-nya Jakarta jangan lupa itu kan. Kemudian waiting room-nya di checklist. Oke, kita tinggal klik save di sini. Kita klik save. Oke. Nah, ya. Setelah klik save, nah, nanti kita akan diperlihatkan dengan hasil rangkumannya, topiknya, kemudian deskripsi, time waktunya, kemudian waiting room ya, jelas ya. Nah, kemudian di sini ada copy. Di sini copy itu copy, kita klik copy, artinya kita tinggal copy meeting, kemudian kita tinggal share lewat grup WA atau nanti bisa lewat QR code ya, yang kita perpendek dengan URL ya. Artinya ini adalah linknya, kita copy. Nah, ketika copy ini kita bagikan, itu kopian bagian itu kita sudah bisa menge-share jadwal pertemuannya itu ya. Nah, ketika mulai waktunya sudah pukul 9 pagi misalkan, nanti hostnya akan membuka di sini, tinggal klik start aja di sini ya. Tinggal klik start. Nah, ketika klik start nanti otomatis tinggal buka saja. Klik oke ya. Nah, itu. Nanti kalau sudah terbuka seperti ini ya. Ini sudah terinstall itu. Connecting nanti otomatis pesertanya akan masuk satu persatu ke dalam sini ya, itu. Nah, seperti ini ya. Di sini ada pengaturan, ini mute untuk hilangkan suara, kemudian ini menampilkan gambar video ya, itu. Kemudian ini kita melihat jumlah peserta yang hadir ada berapa orang, kita bisa melihat di sini, papan di sini itu kan. Kemudian kita bisa ngechat juga, kita bisa share screen, artinya ketika kita akan melakukan membagikan sebuah PDF file atau dalam bentuk PPT, kita bisa share screen di sini ya, share multiple ya, share screen ya. Kemudian kita bisa merekord juga atau merekam jalannya ya. Kita bisa merekam juga. Ini sebagai host ya, sebagai host kita bisa merekam. Kemudian nah, kalau sudah selesai tinggal klik end saja itu kan. Artinya end itu berarti sudah selesai kegiatannya itu ya. Kita klik end. Live meeting untuk meninggalkan meeting, end untuk semuanya karena kita kan sebagai host ya. End. Nah, itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah menggunakan Zoom ya. Itu yang pertama, Zoom. Oke, baik, selanjutnya yang kedua, selain Zoom kita juga bisa membuat semacam virtual ya, pertemuan virtual dengan menggunakan Meet ya. Jadi langkah berikutnya kita buka Google kembali. Nah, Meet ini juga gratis juga ya, sama dengan Zoom tadi, tapi dengan syarat harus punya akun Gmail ya. Kita cari Meet ya, kita klik Google, kemudian kita Meet. Meet Google, kita sudah klik Meet Google. Nah, di sini ya, Google Meet di sini jadinya. Ntar diambil halaman yang bagian ini ya, Google Meet. Artinya ini harus sudah masuk ke akun Google ya. Kalau belum di sini belum masuk akun Google, nanti tidak bisa masuk. Maka harus masuk ke akun Google-nya masing-masing terlebih dahulu, akun Gmail-nya ya, artinya ya Gmail-nya. Langsung saja di sini sudah ada Google Meet, kita klik Google Meet, klik itu ya. Nah, di sini seperti ini. Di sini masukkan kode atau link. Jadi kalau kita diundang dengan menggunakan Google Meet, kita bisa masukkan kode atau link untuk bergabung ya. Jika kita akan membuat atau menjadwalkan sebuah pertemuan dengan Google Meet ya, maka kita bisa menggunakan atau klik rapat baru yang di sebelah kiri ini ya. Klik rapat baru, di sini ada 3 bagian nih. Bisa untuk dijadwalkan di kalender, di Google Calendar, artinya kita jadwalkan untuk kegiatan itu mungkin
pekan depan itu kan, biar tidak lupa maka kita tentukan di Google Calendar gitu ya, biar nanti biasanya di Google Calendar tuh dia otomatis akan muncul sendiri. Atau kita buat rapat untuk nanti, ini untuk nanti juga bisa, untuk mulai rapat instan berarti untuk segera, untuk saat ini gitu ya. Misalkan kita buat untuk kegiatan pertemuan meeting untuk nanti ya, misalkan untuk besok atau lusa itu kan, kita klik rapat untuk nanti. Nah itu, nah ini linknya ya, tinggal di copy saja di sini, klik. Nah, ini sudah ke copy. Link yang ini otomatis kita share saja ke grup WA, otomatis yang dapat atau yang ngeklik link itu dia akan bisa join gitu ya. Simple ya, seperti itu. Kemudian ya kita buatkan rapat instan ya. Nah artinya untuk rapat instan ini langsung pada hari itu juga kita bisa langsung masuk atau join ya gitu. Nah seperti apa ininya? Nah ini mengaktifkan mikrofon itu, ini untuk video ya, untuk video. Kalau di sini enggak tampil, ini yang di sini untuk presentasi. Nah ini untuk presentasi dalam bentuk PPT, Word atau yang lainnya itu file ya. Kita bisa gunakan seluruh layar, jendela atau tab saja. Kita misalkan seluruh layar, kita klik, artinya kita klik saja bagian mana yang akan kita tampilkan. Ntar di sini kan ada pilihannya, di sini kita klik bagikan aja, otomatis kita sudah menge-share materi yang akan kita presentasikan itu ya. Kemudian di sini ada titik 3 opsi. Di sini ada bermacam-macam pilihan. Di sini untuk papan tulis virtual, kalau kita ingin mencoret-coret kita bisa menggunakan papan tulis virtual. Ini untuk ubah tata letak gitu kan. Ini untuk layar penuh. Ini untuk ubah latar belakang, artinya background kita bisa kita pakai mana aja ya. Background akan pakai ini, berarti backgroundnya ntar kita aktifin yang ini dan lain sebagainya. Pilihannya banyak ya gitu. Latar teks itu untuk bahasa ya. Kemudian ya mungkin itu saja ya, yang penting itu saja. Yang penting ini adalah mengaktifkan kamera, mikrofon itu kan, kemudian nge-share screen itu kan. Kemudian di sini untuk melihat partisipan atau pesertanya ada berapa, di sini kita bisa melihat tampilan jumlahnya. Ntar karena ketika ada yang muncul atau ketika ada yang sudah join, di sini akan ada 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya. Kalau ingin menambahkan, kita tinggal klik tambahkan orang yang di sini. Itu siapa yang ingin kita tambahkan itu kan. Seperti itu ya. Nah, untuk jadwal bagaimana? Kita tinggal klik seperti yang tadi ya. Artinya kita tutup saja dulu ini. Kita tutup, kembali ke layar utama. Nah, kalau kita ingin membuat suatu pertemuan, kita untuk rapat nanti yang ini ya, buat rapat untuk nanti, kan dapat link ya. Kita klik link ini aja, kita copy, kita masukkan ke dalam QR code atau ke dalam flyer yang sudah kita buat, atau kita perpendek terlebih dahulu dengan menggunakan perpendek link ya. Ada caranya itu, yang mungkin sudah dipelajari ya. Klik, kemudian kalian sampaikan, tulis di flyer. Nah, kapan waktunya? Nah, berarti kan nanti hostnya itu harus membuka terlebih dahulu gitu. Sudah waktu, kita tinggal dibuka itu ya. Langsung join itu ya. Pas sudah waktu kapan jamnya itu langsung sudah bisa join, seperti itu ya. Mudah dan simple sekali ya. Itu untuk Google Meet ya, seperti itu ya. Jadi untuk room tadi yang bisa dipakai adalah virtual ya, pertemuan virtual itu bisa Google Meet
atau bisa juga Zoom ya, yang tadi kita bahas. Dua-duanya itu gratis ya. Perbedaannya mungkin kalau yang Zoom itu 40 menit ya, 40 menit. Kalau yang ini Google Meet bisa agak lama ya, karena isinya lama ya, gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap selalu mencoba ya, untuk bisa sukses seperti itu ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.